berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu ma yaqul. Satu ayat ini, satu ayat ini sebenarnya kalau kita mau teliti, dalam satu ayat ini itu ada 3 hikmah besar. Ada 3 hikmah. Dan 3 hikmah ini merupakan inti pokok dari kita berpuasa di ayat ini. Di ayat ini, adapun ayat berikutnya itu menjelaskan tentang teknis ya, tentang teknis. Sekarang yang pertama, seruan Allah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Coba perhatikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Qur'an itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah seruan yang khusus, seruan yang istimewa. Tetapi di dalamnya terdapat hikmah, menyiratkan satu perintah, satu hikmah di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Artinya adalah bahwa panggilan ini diserukan kepada orang iman. Nah, pertanyaannya kalau Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, kepada kita, dan Al-Quran itu menjadi hikmah, menjadi nasihat, menjadi obat, kalau panggilan ini hanya dikhususkan orang iman, tentu yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kita ingin menjadi orang yang dipanggil oleh Allah. Kan begitu. Berarti, ya ayyuhalladzina amanu adalah sebuah tuntutan bahwa kita ini hendaklah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tingkatan manusia kepada Allah dalam beragama itu ada 3. Tingkatan keimanan itu ada 3 ya. Cabang atau tingkatan keimanan seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah tingkatan Muslim, Islam, kemudian tingkatan mukmin, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Tingkatan Muslim, mukmin, dan muhsin. Islam, iman, dan ihsan. Yang tertinggi adalah ihsan. Bagaimana dalam firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau sudah masuk pada muhsin, maka tingkatannya sudah tinggi, sangat tinggi. Bahkan Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah orang-orang yang tingkatannya dicintai sama Allah. Nah, kita mencapai ke sana, yaitu tingkatan mukmin. Tingkatan mukmin. Seruannya di sana. Cabang dari keimanan sendiri ada 70. Ada 70 dan kita tidak membahas di sini, ya, tidak membahas. Tapi di sini kita mengambil garis hikmahnya bahwa seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah mendorong kita, memotivasi kita untuk kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Maka coba dikoreksi. Kita sudah iman apa belum? Kita sudah iman apa belum? Ya, paling tidak ngerti nggak sih definisi dari iman? Apa saja syarat-syarat iman? Apa saja rukun-rukun iman? Apa saja yang mendasari seseorang untuk dipanggil menjadi seorang mukmin. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan bahwa ada satu perintah yang Allah ingin kenalkan kepada kita, yang amalan ini sudah pernah dikenalkan oleh Allah, dijalani dengan baik oleh orang-orang sebelumnya. Oleh kaum sebelumnya, oleh umat-umat sebelumnya. Berarti perintah ini bukan perintah yang baru, bukan perintah yang fresh, bukan. Hanya saja dalam praktiknya memang sedikit berbeda. Ya, hingga akhirnya oleh Allah disempurnakan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya, ini pada hambanya. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti puncak dari perintah, puncak dari tujuan, puncak dari seruan panggilan adalah syarat, yaitu la'allakum tattaqun, mencapai pada tingkatan ketakwaan. Mencapai pada tingkatan ketakwaan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membahas tentang Ramadan. Ramadan itu memiliki keistimewaan dari 3 sisi.
dari tiga sisi yang kita melihat keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama, keistimewaan dari bulan itu sendiri. Allah mengistimewakan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain karena Allah mengistimewakan bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, makanya Allah mengistimewakan Ramadan. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, keistimewaan dari amal-amal di bulan Ramadan. Amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah melebihi amalan-amalan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan terhadap orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah, diberi sesuatu perkara yang besar, ya, yang luar biasa, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya, sebagaimana surah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berarti sebelum seseorang itu masuk ke dalam puasa itu, maka seorang itu harus mengimankan dirinya, harus mencetak dirinya itu menjadi sosok yang beriman kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang menempuh Ramadan tanpa iman ini tidak sempurna, bahkan tidak bermanfaat. Karena janji Allah ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan." Yang pertama iman, karena iman wahtisaban, dan mencari pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puncaknya yaitu adalah mendapatkan amnesti dari Allah. Amnesti ini adalah perkara yang paling besar, perkara yang luar biasa. Ya, dari semua dosa, amalan-amalan besar itu adalah amnesti. Puncak dari pahalanya itu. Sama seperti orang yang berhaji, ya, orang yang berhaji puncak amalannya, puncak pahalanya adalah diampuni dosa-dosanya. Kayak waladatu ummu. Orang yang berhaji dan sempurna hajinya, mengerjakan rukunnya dengan baik, dia seperti anak yang baru terlahir dari kandungan ibunya. Artinya suci, bersih dari dosa. Nah, bulan Ramadan ini difahami oleh masyarakat, ya, dengan beragam pemahaman, beragam paradigma. Bagaimana tradisi di dalamnya, mereka juga memiliki tradisi yang berbeda-beda, ya, baik setiap daerah, setiap kalangan, atau bahkan setiap orang mengkhususkan satu tradisi di bulan Ramadan, ya. Ini mereka ekspresikan sebagai wujud, mungkin sebagai wujud kegembiraan, mungkin sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah, mungkin sebagai wujud rasa benci bisa jadi, ya, rasa benci bisa jadi, dan seterusnya, ya. Namun banyak kita saksikan bahwa di kalangan masyarakat ini terdapat banyak kesalahan, atau ada kesalahan-kesalahan yang terus membudaya. Kesalahan-kesalahan yang membudaya, yang dilakukan secara terus-menerus, dan pelakunya bukan hanya sedikit, bukan hanya satu dua. Kalau satu dua sih oke lah. Kalau ini pelakunya cukup banyak, ya, dan bahkan menjadi seolah-olah seperti menjadi sebuah keumuman. Padahal kalau kita tinjau secara dalil, maka sebenarnya hal itu adalah perkara yang salah. Jadi mari kita luruskan di sini, ditakdil dengan kacamata yang benar, dengan pedoman yang benar untuk mentakdilnya. Nah, kita meluruskan pemahaman yang benar menurut pemahaman siapa? Apakah menurut pemahaman ustadz, profesor, doktor, tukang insinyur, atau siapa? Atau atas pandangan DPR, MPR, atau Kapolri, atau siapa sebenarnya? Nah, kita tidak melihat dari pembenaran manusia, dari sudut pandang manusia, tapi kita melihat dari sudut pandang zat yang menciptakan syariat Islam ini, yaitu adalah Allah sendiri, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalahnya. Jadi sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah sunnat Nabi. Telah kutinggalkan dua perkara di kalangan kalian yang kalian tidak akan tersesat. Kalian pasti benar, dijamin betul di dalam
menetapinya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Ya. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Dan ayat berikutnya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Jadi Allah yang menciptakan agama ini mengatakan bahwa berfirman, siapapun yang ibadah dan cara ibadahnya cocok taat sesuai dengan ketaatan kepada Allah Rasul, dia pasti akan mendapatkan pahalanya, yaitu surga. Tapi kalau dia melewati batas-batasnya, tidak mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka Allah masukkannya ke dalam neraka. Berarti di sini yang menjadi tolak ukur kebenarannya bukan tolak ukur manusia, bukan tolak ukur pemikir, bukan tolak ukur akademis, tetapi tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini kita harus sepakat dulu. Kemudian, pertanyaannya kenapa ada kekeliruan, ada syubhat-syubhat yang terjadi di kalangan masyarakat dan itu dilakukan secara terus-menerus. Sebenarnya faktor yang paling besar mendominasi itu ada 3. Yang pertama adalah karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu, sehingga seseorang itu pemahaman terhadap bulan Ramadan itu sangat rendah. Jadi yang dia lakukan adalah taklid buta. Dia hanya mengikuti bagaimana orang bergerak, bagaimana orang melakukan, dia hanya ikut. Orang pergi sana, dia ikut sana. Orang pergi sini, dia ikut sini. Orang pada lompat ke sana, dia ikut lompat. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang ilmunya, sehingga ketika dia melihat banyak hayalak yang melakukan sesuatu, maka dia pun mengikutinya karena berdasarkan keumuman. Ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Maka yang paling utama untuk menghilangkan kekeliruan itu adalah dengan memiliki ilmu. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Allah itu kalau menghendaki seseorang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan ilmu pemahaman mengenai agama. Beruntunglah kalau kita diberikan kesempatan hari ini, dimudahkan oleh Allah untuk menerima ilmu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ingin ditunjukkan satu perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Ini mengutip ucapan dari Khalifah Arba'ah, Khalifatul Ruba'ah, yaitu Ali radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan suksesnya akhirat harus dengan ilmu. Ingin mendapatkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Artinya ilmu menjadi pondasi yang utama bagi seseorang untuk terhindar dari kejahilian, dari kebodohan, dan kekeliruan-kekeliruan yang bisa menimpa pada dirinya. Kemudian yang kedua, yang mengakibatkan dari kekeliruan itu terjadi adalah salah di dalam memilih pergaulan atau teman. Sehingga apa? Dia memahami satu perkara berdasarkan pemahaman temannya. Ya. Allah telah menegur Rasulullah SAW dalam surah Al-Maidah, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Wahai Muhammad, kamu jangan mengikuti terhadap orang-orang kaum-kaum yang mereka itu sesat, mereka itu tidak dalam keadaan lurus. Mereka tidak mengetahui kebenarannya. Jika kamu mengikuti mereka, mereka sendiri tersesat dan menyesatkan orang lain. Artinya, kalau kita punya teman yang sama-sama nggak ngerti ilmunya, ya sama aja, ya podo baik, ya sama saja. Just buka topi belakang, sama saja alias sami mawon, kata orang Jawa. Kemudian yang ketiga, berpaling dari hak. Ketika kita enggan untuk belajar Al-Quran, enggan untuk kembali kepada al-haq, maka disitulah kita akan jauh dari kebenaran. Ya. Kalau kita hanya sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, dan tidak pernah meluangkan waktunya untuk merujuk, untuk kembali kepada kebenaran, yang mana kebenaran telah Allah siapkan menjadi, apa istilahnya, menjadi, kalau handphone itu ada buku manualnya. Nah, kalau ibarat kita ini handphonenya, buku manualnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita nggak pernah menggunakannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan rusak, dan kehidupan yang akan kita hadapi juga
sebuah kerusakan. Ini 3 faktor utama yang paling besar yang menentukan seorang itu jatuh pada perkara-perkara syubhat, perkara yang keliru. Lantas apa saja kekeliruan-kekeliruan yang sering, yang banyak terjadi di kalangan masyarakat? Ya, kita urut dari yang paling dasar, yang paling gampang dan sering kita jumpai saja. Ya. Yang pertama, kebanyakan orang beranggapan bahwa puasa itu adalah menahan lapar dan minum dari subuh sampai maghrib. Begitu ya? Kira-kira begitu nggak pemahaman kita selama ini? Wah, makanya kalau kita itu sebelum datang bulan puasa, kita itu sudah mulai mikir, waduh ini nanti makan ya, berangkat ke kantor sarapan ya, makan siang ke kantin tutup ya, GoFood gimana ya, dan pasti berpikirnya ke sana, ya, pasti berpikirnya ke sana. Ini seperti sudah menjadi sebuah keumuman dan menjadi sebuah doktrin paradigma yang itu pasti terjadi pada setiap diri Muslim, terutama di negara kita. Ya, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Kalau kita lihat bagaimana ulama salaf salih, orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang fastabiqul khairat zaman dahulu, mereka beberapa bulan sebelum datangnya bulan puasa itu hati mereka itu berbunga-bunga. Mereka itu mempersiapkan hal-hal yang apa nanti yang akan saya siapkan, apa rencana saya nanti di bulan puasa, bagaimana saya harus mengerjakan, saya nanti kalau sholat tarawih bagaimana, sedangkan saya kondisinya seperti ini, kaki saya capek, mudah capek, kaki saya sakit misalkan. Kemudian bagaimana saya membaca Al-Quran sementara Quran saya sudah usang. Jadi orang-orang zaman dahulu, orang soleh zaman dahulu tuh mereka ketika mendengar kalimat puasa Ramadan, mereka bukan berpikir, waduh nanti nggak mati, nggak minum, nggak begitu. Mereka berpikirnya, amalan apa yang harus saya siapkan nih? Wah ini saya deg-degan banget nih, amalan saya ini, kalau saya beramal mempersungguh, nilainya luar biasa. Kan sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa salah satu dari keutamaan Ramadan adalah amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, itu dilebihkan, diistimewakan, dimuliakan oleh Allah, melebihi amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Bahkan ada satu amalan yang sangat besar, yang apabila seseorang berdiri ibadah pada saat itu, ini lebih baik, Allah mengatakan, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada orang yang beribadah, sholat, berpuasa selama 1000 tahun. Bayangkan, kita loh puasa sebulan saja udah mengeluh. Lantas bagaimana dengan orang yang berpuasa selama 1000 tahun? Ada satu amalan kalau kita mengerjakan, itu lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Kalau lebih baik berarti nilainya lebih besar, lebih mahal. Ini. Nah, jadi anggapan bahwa puasa menahan lapar harus dihilangkan. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang paling banyak di situ. Ya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju', wa rubba qaimin laisa min qiyamihi ilal sahar. Nabi mengatakan banyak loh, nggak sedikit loh. Orang itu puasa, tapi yang didapatkan itu cuman haus dan lapar. Karena apa? Karena dalam mindsetnya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Dia tidak berpikir inti dari puasa itu. Dia tidak berpikir maksud tujuan dari puasa itu. Ya. Nabi mengatakan, laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ya. Dia hanya mendapatkan laparnya saja. Tidak mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Padahal yang disebut puasa itu bukan hanya mencegah makan dan minum, tetapi sebagaimana dalam sabda Nabi, laisa siyamu min akli wasyarab, puasa itu bukan hanya nggak makan nggak minum, bukan itu saja. Innamas siyamu minal lahwi warrafath. Puasa itu juga mengekang, menahan seseorang itu berpuasa, menahan diri dari lagwi warrafath. Lagwi itu perkara-perkara yang nggak manfaat, perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala, warrafath, dan juga ucapan-ucapan atau perkataan
sikap perilaku yang kotor, mendatangkan dosa. Jadi disinilah poinnya di situ. Adapun secara fisik nggak makan nggak minum itu sebagai penunjang seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Makanya puasa itu disebutkan dalam Al-Quran itu dengan 3 istilah. Yang pertama adalah as-saumu, yang kedua al-imsak, kemudian yang ketiga adalah as-sabr. Puasa itu disebut dengan ya puasa siam, kemudian menahan diri, dan yang ketiga juga disebut dengan bentuk kesabaran, as-sabru. Ya, asyamu was sabru. Puasa itu adalah kesabaran. Ibadah puasa adalah ibadah kesabaran. Wa ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pahalanya orang yang bersabar itu bighairi hisab. Nilainya tidak terhitung. Kalau kalkulator menghitung itu nggak bisa. Karena apa? Bighairi hisab, tanpa hisaban. Kalau tanpa hisaban itu sudah lambangnya tak terhingga. Tidak terhingga. Begitu besarnya ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kesalahan karena dia hanya sibuk memikirkan puasa itu nggak makan, nggak minum, maka timbullah kesalahan kedua yang ini menjadi mayoritas juga. Apa? Yaitu kebanyakan orang fokus kepada makan dan minum di bulan puasa. Coba kalau kita lihat, ya, ketika bulan puasa, dari pagi itu kadang-kadang kita sudah mengeres, orang itu sudah mulai berpikir kira-kira nanti buka puasa makan apa ya? Ayam kemarin udah, cumi-cumi udah, lobster yang belum kayaknya. Akhirnya apa? Dalam kesehariannya selama 30 hari fokusnya itu hanya bikin catatan-catatan kira-kira hari pertama makan apa, hari kedua makan apa, hari ketiga makan apa, hari pertama buka di rumah makan mana, hari kedua di mana. Jadi fokus pada makanan buka puasa. Ya, ya Pak ya. Ini yang sering kita lakukan. Sehingga fokusnya kita ke situ tuh habis energi kita, sehingga kita tidak bisa fokus kepada yang utama dan yang pokok. Apa yang pokok dari puasa itu adalah menuju pada ketakwaan. Menuju pada ketakwaan, ini pokok dari puasa, inti dari puasa. Gitu. Padahal sebenarnya Rasulullah sendiri membuat satu contoh kepada kita ya. Rasulullah itu simple, Bapak Ibu jamaah. Simple Rasulullah itu buka puasa saja itu Rasulullah itu nggak harus melis kira-kira hari ini mau buka apa, besok buka apa, besok enggak. Rasulullah itu nggak mencontohkan kita seperti itu. Rasulullah itu bahkan memberikan tips yang paling enak, mudah, sehat. Ya, apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalli ala rutabin. Nabi itu buka puasanya pakai kurma muda, kurma rutop. Kurma rutop itu kurma yang rasanya itu kayak jambu gitu. Enak, ya. Nabi itu nggak muluk-muluk. Kalau buka puasa Nabi itu pakai rutop. Ya. Fa'ilam takum rutoban, ya. Fatumairat. Maka Nabi nyari kurma kering. Kalau nggak ada yang seger, cari yang kurma kering. Ya, kalau di sini Indomaret banyak sekali. Ya. Wa ilam tumairat hasawatin mimma'in. Kalau nggak ada, gampang juga Nabi itu. Nabi itu nyiapin minuman air putih. Coba, sederhananya Nabi, sehingga apa? Tidak sibuk, kira-kira nih, coba kalau kita lihat, ibu-ibu nih terutama, biasanya habis zuhur itu sudah sibuk, kira-kira mau bikin bumbu apa untuk buka puasa, sehingga hampir separuh waktu dari siang itu habis hanya untuk nyiapin makanan. Ya, apakah ini dosa seperti ini? Tidak dosa sebenarnya. Hanya saja ini sebuah paradigma yang salah yang membuat kita ini jatuh pada kerugian setelah bulan puasa ini selesai. Bulan puasa ini berlalu nih. Kemudian kita koreksi. Sudah berapa juz yang sudah kita hatamkan? Sudah berapa istighfar yang sudah kita baca dalam bulan puasa? Kalau satu hari harusnya kita paling tidak baca 1000, satu bulan itu 30.000.
Berapa kali kita baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal kalimat ini satu kalimat orang membacanya maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan. Ya. Membaca 100 kali seperti memerdekakan 10 orang budak. Membaca 10 kali seperti memerdekakan seorang budak. Ditulis setiap kita membaca 10 kali, Allah menghapus 10 dosa kita. Dan Allah menulis 10 kebaikan pada kita. Allah menjadikan kita penjaga. Banyak sekali keutamaan. Kalimat-kalimat zikir yang ringan-ringan seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi 100 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, la ilaha illallahul halimul alim, la ilallah rabbul arsyil azim, la ilallah rabbus samawati wal ardh rabbul arsyil karim. Dan luar biasa banyak sekali. Habis waktu kita hanya sibuk untuk nyiapin makanan. Tapi bukan berarti terus habis ngikutin kajian ini kalau gitu nggak masak, kalau gitu nggak begitu. Masak boleh, apa saja boleh, silahkan. Yang penting fokus pada tujuan utama dari berpuasa. Karena di dalamnya terdapat keutamaan dalam bulan puasa, baik di malam harinya ataupun juga di siang hari. Ya. Udah kita nyiapin makanan yang neko-neko macam-macam, ternyata ditinjau dari ahli gizi, salah kaprah. Ya. Buka puasa itu nggak baik, nggak bagus kalau buka puasa kalau minum yang es bagus, minum kopi, minum teh panas nggak bagus ternyata. Ya, sudah kita cita-citakan dari siang hari, dari pagi hari, ternyata secara gizi nggak bagus. Pengennya berat badannya turun, ternyata di bulan puasa berat badannya malah naik, penyakitnya naik, gulanya naik, kolesterolnya naik, luar biasa. Karena apa? Sebuah kesalahan. Paradigma yang keliru. Kemudian yang ketiga. Ini sudah jam 11:30, Mbak Dewi. Gimana? Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, nggak apa-apa. Saya persilahkan. Atau mau dilanjut materinya? Lanjut aja, Ustaz. Masih penasaran? Ya, barangkali ada yang mau nanya? Lanjut. Oke, baik, lanjut ya. Yang ketiga apa? Kekeliruan yang paling banyak. Kekeliruannya adalah males makan sahur. Atau makan sahur jauh-jauh sebelum adzan subuh. Atau berhenti makan sahur sebelum adzan subuh. Atau ketika mendengar imsak, lantas kita berhenti makan. Padahal baru bangun. Sampai nggak berani makan, nyentuh makanan nggak berani. Bahkan ada yang bangun setelah dengar kalimat imsak. Ya, padahal belum adzan subuh, dia nggak mau makan. Karena apa? Karena dia sudah mendengar kata-kata imsak. Biasanya kalau di musola-musola dinyalain kayak sirine. Gitu. Nah, ini adalah satu kesalahan, satu kekeliruan yang juga meluas. Ya, yang juga meluas. Loh, kok bisa? Iya. Jadi pertanda atau batasan dalam berpuasa itu adalah bukan dari jadwal imsak yang dibuat di Indonesia. Yang ini yang aneh ya, ada satu perkara yang aneh. Bahwa jadwal imsak itu kalau di Indonesia itu adalah beberapa menit sebelum adzan subuh. Sedangkan perkara imsak ini, kata-kata imsakiyah ini adalah pertama kali dicetuskan itu di Mesir pada tahun 1800-an. Ya, di Mesir. Setelah orang-orang Mesir kedatangan orang-orang Perancis yang mereka bisa mempelajari ilmu falak, ilmu bintang, menghitung peredaran matahari, bulan, dan seterusnya, sehingga muncullah penanggalan, dan disitulah mereka baru membuat jadwal-jadwal yang namanya imsakiyah untuk berpuasa. Kapan mereka harus adzan subuh dan kapan mereka harus berbuka puasa pada jam yang tepat berdasarkan ilmu falak, astronomi. Sebenarnya awalnya dari situ. Tapi entah kenapa datang di Indonesia, dan di Indonesia menjadi imsakiyahnya itu 10 atau beberapa menit sebelum adzan subuh. Pada pengertian imsak adalah as-saumu. Imsak adalah puasa, menahan. Sebagaimana dalam nama lain dari puasa itu sendiri. Ya.
Di dalam firman Allah, Allah telah menentukan garis, Allah telah menentukan batasannya kapan seorang itu mulai berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Yang artinya, makan minumlah sampai terang bagi kalian al-khaytul abyad minal khaytil aswad, benang putih dari benang hitam. Maksudnya minal fajri, dari subuh. Yang paling gampang minal fajri ini difahami, yang paling gampang adalah al-fajri, yakni adzan subuh. Loh, kok bisa kita memahami fajri adzan subuh? Ya, karena fajar itu ada dua. Yang pertama fajar sodik dan fajar kadzib. Dan kita itu berhenti makan itu bukan di fajar kadzib, tapi di fajar sodik, fajar yang sebenarnya. Kalau fajar kadzib itu fajar yang datang di sepertiga malam yang akhir, seperti ekornya serigala, tapi setelahnya itu dia hilang, tetap gelap lagi. Sedangkan fajar sodik, ketika munculnya cahaya matahari itu ke atas, kemudian setelahnya itu meluas. Nah, itu fajar sodik yang ditandai dengan permulaan adzan subuh. Jadi sebenarnya batasan makan mulai dari maghrib sampai adzan subuh. Ini yang benar. Ya. Sehingga ada yang bangun terus diingatkan, ya sudah imsak di masjid sudah dibunyiin alarmnya. Akhirnya dia nggak makan. Ya. Bahkan ada yang, aduh aku kalau makan sahur enggak deh, sebaiknya aku nggak makan deh. Tidak, ya. Ini adalah kesalahan. Bahwa sahur yaitu keberkahan. Sahur adalah sunnah Nabi. Sahur adalah anjuran yang menunjukkan salah satu dari niatnya seseorang untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan makan sahur. Dengan makan sahur. Makan sahur yang kita niatkan, niat sahurnya itu untuk sholat, untuk puasa, itu sudah mewakili dari niat kita dalam berpuasa. Ya. Bagaimana dalam sabda Nabi, tidak sah puasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang ia tidak meniatkannya dari sebelum fajar. Makanya sahur itu barokah, baik, mengikuti sunnah, dan sebagai wujud dari niat. Walaupun niat itu tidak diungkapkan secara ya. Ini juga satu kesalahan bahwa puasa harus diniatkan secara verbal. Innamal a'malu mahalul qalbi. Imam Syafi'i mengatakan wa innamal a'malu innaman niyyatu mahalul qalbi. Sesungguhnya niat itu letaknya dalam hati. Wala bil lafzin, dan tidak diungkapkan. Wala bil lafz. Ya. Jangan sampai berpendapat kalau tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin, aduh berarti saya batal dong, akhirnya dia mokel dengan sengaja. Berat hukumnya yang seperti ini. Ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Oke, baik. Kurang 5 menit ya. Satu lagi nih. Satu lagi. Kesalahan dan paradigma yang banyak. Dan bahkan sering kadang-kadang kita juga menganjurkan apa? Yaitu adalah satu pemahaman bahwa banyak tidur di bulan puasa, terutama di siang hari, itu bernilai pahala. Ya, ini adalah sebuah paradigma yang salah kaprah, ya, salah dan kaprah. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, Rasulullah kebiasaannya adalah namanya tidur qailulah, namu qailulah, tidur sejenak, yaitu setelah ba'da zuhur qabla al-asr, ila qabla al-asr. Jadi setelah zuhur sampai sebelum asar itu tidur sedikitnya Nabi. Namanya tidur qailulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Kita mencontoh itu baik, boleh, ya. Tapi kalau tidurnya itu mulai dari habis sahur, ba'da sholat subuh, bangunnya baru asar, atau bangunnya baru zuhur, habis zuhur tidur lagi, karena beranggapan tidurnya orang puasa ibadah loh. Ya, ini kekeliruan, salah, nggak seperti itu, nggak ada sunahnya. Tidur di waktu pagi hari di bulan Ramadan. Salah, dia sudah membuang banyak waktu untuk ibadah, kesempatan yang disia-siakan hanya untuk tidur. Padahal dalilnya, orang tidur itu Allah mengangkat penanya dan Allah tidak menuliskan satu perkara kepadanya. Ya, satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
rufi'al qalam an thalathah. Allah mengangkat pena mencatat amal itu dari 3 perkara. Yang pertama dari 3 golongan. Yang pertama, anin naim, orang yang tidur. Orang yang tidur itu nggak ditulis. Nggak ditulis. Kalau ada yang mengatakan tidur dapat pahala, bagaimana bisa, sedangkan Allah mengangkat pena dari orang yang tidur. Artinya orang yang tidur itu tidak ditulis pahala, tidak ditulis dosa. Kecuali tidur yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tidur yang dipersiapkan untuk ibadah malam hari, dan kita harus tahu apa fungsi tidur itu. Kalau orang tidur di pagi hari, tidur di ba'da zuhur, sampai sebelum asar, tujuannya adalah nabung tidur supaya malam harinya ngebut ibadah. Ya kan kita kebalik, siang tidur, malam juga banyak tidur. Akhirnya apa? Ramadan banyak tidur. Bahkan ada sempat gurauan, seorang ustadz mengatakan, lah kalau tidurnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia telah tidur sebanyak 1000 bulan. Ya, ini walaupun ini pemahaman yang salah, ya. Tidak ada namanya orang tidur ketemu malam Ramadan berarti dia tidur 1000 bulan, kayak seperti itu. Ya, tidak seperti kalau dia tidur dan tidak menjumpai Lailatul Qadar, berarti dia adalah orang yang dihalang-halangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya Ramadan dan kebaikannya bulan dan kebaikannya Lailatul Qadar. Anjuran Nabi SAW ketika datangnya bulan Ramadan apa? Anjurannya adalah waya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, kamu menghadaplah. Waya baghiyal syarr aqsir, dan kamu yang para pencari kemaksiatan, berhentilah. Ini anjuran, bukan berarti tidurlah, banyaklah tidur, enggak ada anjuran Nabi yang menganjurkan kita puasa di bulan Ramadan banyak tidur, banyak main game, sibuk nonton sinetron, ya, daripada ghibah di luar, nonton sinetron aja pagi siang malam, ya. Ini kekeliruan yang merajalela, yang luas, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kekeliruan ini, dan kita berharap kita dapat memperbaikinya, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebenarnya materinya sangat banyak sebenarnya, ya. Kita belum masuk kepada yang inti, yaitu pada bagaimana praktek-praktek ibadah seperti sholat tarawih, kemudian berbuka puasa, doa-doa berbuka puasa, kemudian amalan-amalan setelahnya itu, ya. Termasuk tarawih itu juga perlu kita koreksi nih diri kita nih. Kita ini suka tarawih yang mana? Ya, yang 23, ataukah yang bagaimana? Kalau yang nggak kuat bagaimana? Apakah cukup mengerjakan tarawih 2 rakaat dan ditutup dengan satu rakaat? Terus bagaimana dengan orang yang tidak tarawih dan seterusnya? Itu ada penelitian, ya, ada penelitian. Dan ada pembahasan secara ilmiah. Namun insya Allah karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian, dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Penyampaian dari kami yang benar datangnya dari Allah, adapun yang salah datangnya dari hawa nafsu saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira, barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Dewi, silakan. Ya. Ustaz. Ya. Alhamdulillah kajian siang ini telah selesai, bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Akhir kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Insya Allah. Silakan Ustaz dipimpin doa. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bismikal makhzunil maknun ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana khati'ana wa jahlina wa israfana fi amrina kullih wa ma anta 'alamu bihi minna.
اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وحزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما لنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم برحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على أنفسنا ومالنا وديننا. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدر لنا حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك أن أظلم أو أظلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاتك. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مقبول فاضح. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Syukran Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Izin end meeting ya. Makasih ya Mbak Dewi. Sama Mbak Dewi. Makasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, insya Allah yang minggu depan Ustaz lagi. Insya Allah. Kenapa? Insya Allah minggu depan lagi Ustaz. Oh baik. Materinya mau dilanjutin apa ganti? Lanjutin. Lanjut aja Bu Dewi. Tergantung. Nanti semakin banyak yang diketahui loh kalau dilanjut. Iya, lanjutin aja Teh. Hah? Lanjutin aja. Gimana baiknya aja Ustaz. Ustaz kirim PDF-nya ya. Oh gitu ya, insya Allah. Ya. Izin end meeting ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Salam.